juga ya model sepeda gunung yang model seperti apa. Sekarang ini jenis sepeda banyak sekali, Pak. Gitu. Ini lalu frame set. Nah, ini frame set, wheel set, group set. Group set ini yang diinginkan Bapak grup itu kategori yang mana? Kalau frame-nya ini apa Pak bedanya frame sama group set ini, Pak? Untuk frame itu lebih ke rangka, Bu. Oh, rangkanya. Rangka dan alat-alat yang nempel di rangka itu seperti untuk joknya, untuk stangnya. Oh, Ya handlebar itu untuk stang, dropper itu untuk jok.
bantalan itu yang ini maksudnya ya Pak ya? Ya Bu, Gitu. kan sama sandaran itu. Oh ya. Lalu kalau roda ini ada roda utama dan roda kecil. Ada di sini nggak roda utama itu? Yang Oh ini satu grup ini ya. Lalu roda kecilnya itu yang mana Pak berarti? Oh ini. ya, Oh ya, nah seperti ini lebih mudah Pak untuk nggak perlu bayangkan saya kan ya Pak. Nah ini roda kecilnya, oke. Berarti sebentar kembali lagi roda utama ini ada rangka roda dan ban karet, ya. Lalu ada jeruji dan velgnya, jeruji dan velg. Bannya sendiri nggak pakai Pak? yang Oh karet ini ban karet tadi ya. sama pegangan tangan itu untuk dorong-dorongnya itu. Nah ini gimana kalau dari bannya ini cuma satu ban aja ya Pak ya? Dia tanpa ada beberapa lapis-lapis kayak sepeda gitu enggak ya? Kayaknya satu ya Pak? Satu, maksudnya gitu? Maksudnya Bu? Kayak ini loh Pak, ada ban dalam, ban luar gitu enggak pakai kan ya? Udah pakai Bu, langsung. Dari Langsung kan ini? karet langsung aja. Oh ini karet berarti. Oke, berarti terus velgnya ini bukannya ada dua ya harusnya? Oh ya benar ya, dua ini kan bagian dalam sama luar ini ya Pak ya? Pegangannya itu kan ya? Pegangan tangan. Siap. Oh pegangan tangan ada sendiri. Yang untuk didorong itu Bu, sama pasien. Nah, ya Pak, nah ini bisa. Lalu ada juga ya ini roda kecil, ada rangka dan bannya ya. Lalu kalau yang di rangka kursinya ada sandaran tangan. Sandaran tangan itu yang ini ya Pak. Bentar. Oh iya benar, sandaran tangan. Lalu sandaran kaki itu yang bawah berarti. Sandaran, sandaran kaki dan kerangka duduknya. Nah ini sudah bagus ini Pak. Bisa bagus ini kan. Ini bisa tahu ya. Apa level 0, 1, 2, 3, 4 paling bawah ya 4. Nah ini ada juga gambar fotonya, ini lebih mudah, jadi kita nggak perlu membayangkan, itu bisa tahu gitu. Nah ini sudah bagus ini Pak. Siap Bu, terima kasih. Ini siapa lagi punya Pak Agung ada ya, atau suntik klasik juga ada nggak ya? Ada Bu. Ada Bu. Oke, ada. Ayo Pak. Tapi kan ini masih vaksin satu kan ya? Belum vaksin kedua ya berarti ya Pak ya? Sudah ada yang masuk 2 Pak. Saya kira gitu serentak gitu, enggak ya Pak ya? Ada beda merek vaksinnya Bu. Oh. ya saya kemarin ikut yang di awal. Nah ini punya Bapak apa ini, bikin tas olahraga ini ya Pak? Bikin tas enggak? Siap. Tas, gambar ini ya Pak ya, gambarnya seperti ini kan ya? Siap. Oke, jadi atas sepatu olahraga. Nah ini apa kira-kira kurangnya Pak dari gambar ini? Kelihatan belum ini Pak? Kebutuhan Pak. Jadi jadi kan ada gambar ini gambar produk, tulisan produknya, tapi kebutuhannya ini Bapak belum disertakan. Waktu perakitan ada, tapi kebutuhannya belum tertulis. Contohnya seperti ini Pak, tas sepatu futsal. Ini kan kita butuh satu. Nah tas ini ada badan dan ada pegangan. Nah pegangannya ada berapa? Kalau dari gambar ini ada satu Bu. Ada satu. Siap. Nah badan itu ini kan, nah gitu Pak. Lalu ada lapisan luar itu ini dah Pak, yang gambar bagian luarnya Bu. yang warna ini apa namanya, yang warna hitam ini dah Pak. Iya Bu, yang bagian atas itu ada bagian luar dan ada ya kalau dibuka ada bagian dalamnya. Oh iya ngerti, coba lihat lagi nanti. Lapisan luar itu ada badan dan logo. Ya ini logo baru, ada kulit. Oh logonya ini dikasih kulit sintetis gitu tak Pak? Bukan ini ya, bukan model kayak kita sablon gitu ya, nyablon biasa.
ini? Itu yang bordiran itu Bu. Oh, tulisan Adidas ini border gitu kan, Pak? Ya, yang dibuat bordir. Oh, berarti gambarnya kurang pas, Pak. Perasaan saya kalau ini bukannya di sablon gitu, Pak. Enggak. Setahu saya sih. Ya. Badan tasnya itu ada polyester nilon ya. Nah, lalu kalau badan tas ini resletingnya di mana, Pak? Oh, Bapak pecah lagi ya. Jadi ada badan, ada resletingnya. Oh ya, oke. Biasanya gini juga nggak pakai busa-busa gitu, tak, Pak? Setahu saya. Saya taruh di ini kan ini Bu, tas sport bukan tas yang ini, bukan tas punggung. Oh gitu. Berarti dia nggak pakai asumsinya ya, Pak ya? Ya Bu. Lalu ini Pak, yang pegangan itu. Ini pegangan itu yang sebelah kanan itu yang ranselnya itu kan ya? Benar. Pegangan ini tuh, pegangan yang ini kan paling kayak atas. Atas itu Oh Bu. ini. Lah yang nyantol di pinggang apa ya? Yang di punggung itu apa berarti kita ngomongnya? Kan ada dua itu loh Pak, yang kiri kanan. Ngerti nggak sih Pak? Yang kalau tas itu kan yang itu kan bagian depannya ya Pak ya? Ya. Bentar. Yang ini loh Pak. Itu modelnya tas jinjing itu Bu. Oh Jadi berarti tas, iya, jadi cuma muat sepatu aja Bu. Habis itu cuma dijinjing kalau tas futsal itu. oh iya Pak, maaf. Ini gambarnya dari depan, berarti depan belakang itu ya cuman gini aja ya? Betul Bu, cuma gitu. Ya Pak. Oh ya berarti nggak ada ininya ya, ranselnya itu ya berarti. Tidak ada Bu. Lapisan dalam tas itu apa Pak? Gondura itu apa Pak berarti? Lapisan dalam ada gondura. Maksudnya gimana lapisan dalam? Di dalamnya kan ada dua lapisan Bu. Itu yang kain sama kain dalam itu loh Bu. Yang Oh maksudnya gitu dibedakan. siap. Ya. Kan juga perlu pekerjaan itu di dalamnya. Oke Pak. Ya seperti itu Pak, mungkin ya ini sudah benar, cuman kurang tadi ya Pak ya, tertulis dari kebutuhannya itu berapa pegangan, 1, 2, 3, atau mungkin kebutuhannya misalnya kayak tadi nih kulit sintetis kebutuhannya berapa, nggak 1, 2 tapi meter kan mesti kita. Kalau Bapak tuliskan polyester nilon berapa meter gitu kan, nah seperti itu Pak nulisnya maksudnya. Jadi kalau mau meter ya 5, 4 gitu, tapi meternya nggak tertulis nggak apa-apa, tapi nanti kita beri deskripsi lainnya, itu bisa. Gitu. Ada yang ditanya dulu Pak dari ini. Jadi penggambaran bill of material itu seperti yang sudah Bapak kerjakan kemarin ya. Jadi ada yang namanya kebutuhannya itu jumlahnya berapa, dan yang paling penting itu jumlah perakitannya. Itu. Nah kalau di sini bilang ya yang paling bawah sendiri itu materialnya, iya ya semuanya ini material Pak. Apa yang kita buat seluruhnya ini adalah materialnya. Yang kayak kemarin kan dibilang, misalnya kalau misalnya ini sudah bikin pada hari tertentu, nah ini pada tanggal tertentu, misalnya tanggal 5, ini sudah harusnya diproses di level 2 gitu kan. Terus ada orang mau nambah lagi, kira-kira mau kita terima atau tolak, ya berarti kita harus menyediakan material yang ada di level 2 begitu. Jadi kalau dibilang level 3 dan level yang paling bawah itu bagaimana? Ya berarti kita tinggal mencari yang sudah ada atau yang sudah ready pada bagian di level 2 gitu. Jadi seperti itu. Komposisi bill of material itu sebenarnya nantinya arahnya adalah ke penjadwalan. Kalau kita sudah tahu dari penggambaran bill of material, maka nanti itu kita akan langkah selanjutnya ini adalah membuat jadwal. Kira-kira kita membuat transport itu tadi harus dimulai pada tanggal berapa dan berakhir pada tanggal berapa. Gitu. Ada yang ditanya dulu mungkin Pak dari sini. Nah, coba saya lanjutkan lagi ya Pak ya, yang di materinya ya.
Bentar Pak, kok. Ini PPT-nya sudah muncul ya Pak? Ya sudah Bu. Nah, ya ini saya lanjutkan lagi ya Pak. Kemarin kan kita sudah membuat ini bill of material. Jadi Bapak kan sudah tergambar bagaimana caranya untuk membuat bill of material. Nah, yang kemarin saya sebutkan, kenapa kok tujuannya kita membuat bill of material? Yang pertama itu adalah ingin mengetahui jumlahnya, jumlah kebutuhan berapa yang harus kita buat ini. Saat untuk membuat satu jenis produk yang kita inginkan itu kira-kira kita butuh komponen material apa dan berapa banyak yang perlu untuk dibuat gitu. Nah, kayak contohnya ini kan di sini dikatakan kalau misalnya perlu membuat 50, maka jumlah kebutuhan part dari seluruh level itu kebutuhannya berapa. Nah, ini perlu dihitung juga begitu. Nah, yang kedua ini yang tadi itu kita bisa melakukan penjadwalan. Jadi karena informasi bill of material itu bukan hanya terkait dengan berapakah jumlah produk yang dibuat gitu ya, tapi juga berapa lama untuk waktu yang digunakan untuk proses perakitan atau proses produksinya. Nah, oleh karenanya tujuan setelah kita mengetahui bill of material, maka kita bisa tahu Pak jadwal yang perlu untuk dilakukan dari pembuatan produk mulai dari awal sampai dengan produk itu jadi. Itu kira-kira pada tanggal berapa kita harus menyediakan waktu tadi gitu. Nah, setelah itu, nah ini jadi setelah kita tahu waktu begitu ya, lalu manfaat yang berikutnya itu adalah kita mengetahui total waktu secara seluruhnya. Nah, kalau di sini ini di gambar planning horizon itu untuk membuat 1A itu kan kita perlu beberapa macam proses sampai dengan KB dan sampai dengan L, ini yang mulai di awal. Nah, jadi kita bisa tahu waktu yang paling lama tadi, waktu lama untuk menggunakan pada satu proses itu adalah di sini dikatakan 27 waktunya, gitu. Ini adalah 27 hari atau jam, nah saya mungkin tergantung pada satuan yang mungkin Bapak mau gunakan, gitu. Nah, ini kalau ditarik ke belakang kita juga bisa tahu mulai dari 0 sampai berapa, karena 27 hari ya, maka H-27 itu kita juga sudah harus membuat jadwal. Ini minimum. Kalau kecepatan kira-kira dampaknya gimana Pak? Kecepatan kita membuat produk itu kira-kira dampaknya apa? Kualitas barangnya. Ya, bisa jadi. Kalau terlalu cepat, bisa jadi untuk produk-produk yang sifatnya perishable atau yang nggak tahan lama, dia hasilnya itu nggak pas. Contohnya kayak produk itu bikin kue gitu ya Pak, kue. Nah, kalau misalnya kita bikin kue lebaran itu jauh hari, lalu nanti waktu hari H, nah bisa jadi produknya itu sudah basi atau mungkin dia sudah rusak gitu. Kira-kira apa lagi selain rusak, basi, kira-kira apa lagi mungkin Pak? Kondisi apa yang biasanya resiko apa kalau kita dapat membuat produk itu jauh hari atau mungkin sebelum pada tanggal ketentuan, kira-kira resiko lain apa tadi Penyimpanan penyimpanannya gimana Pak? Memerlukan lebih banyak biaya untuk inventory. Nah, bisa jadi kalau kita waktunya jauh-jauh hari, perlu juga untuk kebutuhan gudang simpan. Lalu apa lagi kira-kira Pak? Jadi resiko kualitas, lalu resiko apa lagi mungkin? Biaya sudah, kerusakan tadi cacat. Resiko lainnya itu adalah resiko hilang juga Pak. Misalnya gini, kalau jauh hari, kayak tadi kan kualitas, belum tentu itu terkait dengan cacat. Jadi kalau jauh hari, itu bisa jadi kayak tadi, karena ada penyimpanan, itu kan pasti butuh yang namanya penanganan tertentu atau khusus. Nah, kalau misalnya itu dikaitkan dengan terlalu jauh gitu ya Pak,
otomatis kita juga kadang-kadang lupa naruhnya itu di mana. Terus resiko hilang, apalagi resiko hilang. Biasanya kalau hilang itu wah ini, meskipun ditaruh di lokasi yang sama, kadang-kadang ada juga yang ngambil gitu kan ya. Nah itu resiko hilang itu juga pasti juga terjadi. Jadi makanya kalau di manufaktur itu mereka menyebutkan kalau bisa kita memproduksi itu pakainya itu just in time. Just in time itu adalah berdasarkan waktu yang tepat, jumlah yang tepat, dan pembuatannya itu juga tepat. Jadi artinya yang mau kita buat itu komponen produk apa yang dibuat itu juga yang diinginkan. Begitu. Mungkin ada yang tanya lagi Pak terkait dengan ini. Nah, kalau dari kajian yang dibuat tadi, proses waktu atau lamanya waktu yang digunakan baik itu memproduksi ataupun merakit itu sebenarnya kita menyebutnya adalah lead time tadi, manufacturing lead time. Manufacturing lead time itu kalau di sini didefinisikan adalah waktu normal yang dibutuhkan untuk melakukan memproduksi satu item produk. Nah ini di sini dikatakan in typical lot quantity. Jadi kalau dikatakan lot atau mungkin batch itu mereka menyebutkan bukan berarti kalau kita memproduksi satu unit produk, ini kan satu unit produk tadi namanya waktu satu, ini kan satu ya, untuk membuat satu maka kita perlu 2B. Nah untuk membuat satu produk ini itu kita melakukan perakitan 2B dan 3C gitu kan. Nah 2B ini kan di situ dikatakan waktu yang digunakan untuk memproduksi B itu adalah misalnya berapa menit gitu kan tadi. Mana tadi ya? Nah B itu adalah 3 menit. Nah, untuk membuat B itu adalah 3 menit. Nah, hal ini itu bisa jadi kalau di sini dikaitkan untuk satu produk tertentu. Jadi kalau mau membuat jumlahnya itu 2 produk atau 3 produk, ya mungkin kita bisa mengakumulasikan. Tapi memang kita harus tahu juga apakah jenis dari dalam membuat satu produk ini tipikalnya itu adalah satu batch atau satu lot kita menyebutnya, atau adalah satu unit satuannya. Contohnya misalnya gini, untuk membuat satu B itu maka perlu lead time-nya 4 minggu. Nah itu hanya untuk satu saja. Makanya perlu diketahui kondisi di dalam proses permesinan juga. Apakah jenis proses permesinannya itu adalah lot for lot, atau per batch, atau per unitnya Pak. Itu yang juga kita juga harus tahu. Apalagi misalnya begini Pak, contohnya saya kapan hari pernah tahu itu yang diskusi misalnya kayak spare part yang ada di kapal atau di beberapa mesin gitu ya. Kadang-kadang spare part yang ada itu kita tidak bisa beli langsung. Saya kapan hari itu yang pernah wawancara bukan yang di kapal, contohnya kayak di pabrik semen itu mereka untuk dapat spare part pada komponen proses permesinan itu tidak semudah tinggal beli gitu aja enggak, tapi mereka harus pesan. Nah proses spare part bagian spare part yang pesan tadi itu kan kita juga harus tahu gambar, makanya yang tadi saya bilang gambarnya itu harus jelas juga Pak. Mungkin Bapak kalau kemarin ada Gartek itu ya, menggambar teknik itu ya, kalau nggak salah biasanya sama Pak Okel. Iya Pak, dapat ya Pak mata kuliah menggambar teknik itu? Belum teknik, mekanika teknik. Oh, mekanika teknik, yang pakai gambar-gambar itu juga Pak? Yang biasanya itu pakai software apa ya? Apa itu yang pakai software kan ya Pak? Enggak. Sekarang belum. Belum, Bu. Semester 2 sepertinya, Pak. Yang menggambar itu? Ya. Ada Ini mata saya- kuliahnya, tapi belum. Semester ini sama kemarin belum. Oh gitu. Nah itu
Kalau dari gambar, kalau kita itu kan juga dikaitkan dengan bill of material. Dari gambar teknik yang ada, itu nanti kita mengarah ke proses permesinan biasanya. Nah, Bapak dari gambar-gambar tadi, biasanya kan kayak contoh sederhana bikin baut gitu ya. Nah, itu gambarnya dimensinya berapa? Nah, itu di gambar teknik. Penggambaran teknik itu kan ada diameter, ada tinggi, begitu. Nah, dari komponen gambar tadi, itu juga kita nanti mengarah ke proses mesin. Proses mesinnya itu bagaimana? Nah, proses mesin itu kan berarti kan ke arah tahapan. Nah, ini juga ke arah bagaimana perencanaan material. Kalau mungkin kita ngomong spare part itu kan hanya satu gitu ya Pak. Mungkin saya nggak tahu. Ada juga yang mungkin perlu ada satu rakitan tertentu gitu, yang tidak hanya melibatkan satu material tertentu. Nah, makanya kita juga harus jelas di dalam yang namanya di dalam penggambaran tadi. Jadi menggambar teknik itu bukan hanya kita bikin sketsanya aja, tapi detail dari gambar, baik itu panjang, lebar atau diameternya itu tertulis semuanya di sana. Begitu. Nah, itu tadi yang kembali ke spare part tadi, Pak. Jadi untuk untuk kebutuhan dari spare part itu biasanya juga tentunya kita juga perlu ada gambarnya tadi. Kalau kemarin di semen yang proses permesinannya itu rata-rata mereka jarang, tidak ada mana komponen spare part. Yang ada itu mereka biasanya bagian pendukung spare part itu di bagian yang lain. Jadi mereka itu mendukung proses produksi itu sendiri. Yang tugasnya itu ya bikin seperti itu. Begitu. Nah, ini di sini dikatakan jadi tipikal dari suatu kuantiti produksi itu kita juga harus tahu. Nah, ini dikatakan MLT itu terdiri dari 5 elemen. Queuing time, waktu tunggu, setup time itu adalah waktu untuk men-setup dari komponen permesinannya. Lalu yang ketiga itu running time, jadi sudah jalan. Waiting time itu adalah waktu tunggu perpindahan gitu ya Pak, dari antara satu job ke job yang lainnya. Dan moving time itu ke arah transportasi, transit time dan work center. Jadi kalau queuing time itu biasanya kita nunggu bahan materialnya. Kalau Bapak yang bilang misalnya begini ya, kayak contohnya ini tadi, produk K itu kan kita ada pilihan kan, K itu mau dibuat atau dibeli. Kalau K-nya itu adalah dibuat, maka kan kita harus punya bahan materialnya, ya kan? Lalu K itu berarti kita harus menyediakan proses permesinannya, kan mau membuat kan, karena membuat K. Nah, jadi kalau mau bikin K, di sini dikatakan K itu adalah untuk membuat satu K, misal itu adalah lead time-nya 3. Maka kalau dikatakan lead time di sini itu queuing time, mulai dia belanja pada materialnya. Misalnya kan pesan kan ya Pak, untuk bikin K kan pesan dulu. Pak mau beli ini, pesan ke supplier. Nah, itu adalah queuing time. Gitu. Nah, yang kedua ini setup time atau required to prepare work center operation. Setup itu adalah proses di mana kita itu memasukkan kode-kode di dalam mesin tadi. Jadi contoh misalnya kita mau bikin baut tadi ya Pak. Biasanya kan kita pakai mesin CNC. Nah, masukkan kode-kodenya, membuat kode itu adalah setup time-nya. Queuing time itu adalah proses di mana kita tadi perlu bahan baku, menyiapkan bahan baku itu adalah di queuing time. Lalu runtime itu proses manufaktur sendiri di dalam CNC-nya, itu adalah runtime-nya. Yang keempat itu waiting time. Nah, ini waiting time itu adalah waktu tunggu. Biasanya begini, saat proses permesinan itu selesai, gitu ya Pak, baut-bautnya itu sudah ready, tapi ternyata kita itu perlu memindahkan, jadi waktu membaut selesai proses itu, masih perlu ada proses yang lainnya, misalnya proses finishing atau proses lain, nah gitu. Nah, proses untuk menunggu ke proses berikutnya itu adalah dikatakan waiting time. Baru moving time itu proses pergerakan dari satu work session, misalnya pindah ke
warehouse atau pindah ke proses permesinan yang lainnya yang digunakan pada perakitan. Itu yang dikatakan dari lead time ya Pak. Jadi mulai kita pesen, kita mulai order awal, tanya-tanya di awal itu adalah lead time juga. Jadi jangan dikira proses lead time itu hanya bikin aja, tidak. Tapi mulai kita order sampai produk itu jadi. Gitu. Mungkin ada yang ditanya dulu Pak dari sini. Jadi lead time itu ya seluruhnya, proses secara seluruhnya. Kalau proses yang kalau misalnya produk yang Bapak pakai itu dia tidak membuat, tapi kita itu memesan ya Pak. Nah, lead time itu ya berarti mulai Bapak telepon sampai produknya itu datang ke kantor itu adalah lead time. Itu kalau pesan. Gitu. Jadi beberapa macam pilihan itu memang ada di dalam proses manufaktur. Tapi ya itu tadi, mau pilih alternatif yang mana itu biasanya disesuaikan pada kebutuhan dari bapak-bapak sekalian. Gitu. Iya Pak. Untuk lead time yang terdiri dari 5 elemen ini, apakah hanya berlaku di lead time yang paling bawah, level 4 atau level 3 gitu misalnya? Apa untuk level 2 atau level 1-nya apakah berlaku juga Bu? Karena kan biasanya level 2 atau level 1 kan tinggal merangkai saja. Iya, sama Pak. Kayak queuing time ini kan waiting work center before operation. Jadi sebelum terjadi, kalau contohnya ini ya Pak, misalnya untuk membuat B itu kan kita perlu E dan F. Nah, nunggu E-nya sudah datang, tapi F itu mesti terlambat misalnya. Misal E itu kan kita bikin, yang F itu beli. Nah, F ini kan pasti dia sifatnya deterministik, nggak tahu kita kapan datang, kapan tidak. Kadang kan ada yang ya Pak ya, saya kan Bapak pesen ke orang, tapi kadang-kadang orang itu kan juga suka meleset kan ya Pak. Iya. Ya, nah itu masih mengikuti dari F. Nah, yang B itu adalah menunggu E dan F ada. Jadi bukan berarti ya E dan F itu misalnya sudah ada, tapi kadang-kadang kan kita perlu gudangnya itu kan masing-masing ya Pak ya. E sudah ada, F sudah ada. Nah, B itu merakit. Nunggu E datang ke B, nunggu F datang ke B itu adalah termasuk di lead time yang di B. Oh, Gitu. Jadi before operation itu ya di dalam E dan F itu sudah ada di pabrik, tapi kita nunggu aja dari mereka. Itu juga bagian. Lalu apalagi tadi? Nah ini setup time. Nah jangan dibaca juga Pak. Misalnya yang di B itu hanya merakit. Yang dikatakan di sini merakit itu bukan hanya kita berbicara manual proses ya Pak. Perakitan itu juga bisa dilakukan dengan proses permesinan. Nah, makanya yang dikatakan setup time-nya untuk merakit setup, itu ya setup untuk merakit, misalnya kita membutuhkan proses mesin tadi. Gitu. Misalnya apa ya? Meskipun kita ngerakit, tapi tetap dari satu gitu ya. Maksudnya. Apa ya? Saya masih belum tergambar. Biasanya sih di penggambaran di proses manufaktur itu merakitnya ya nggak mungkin Pak kita pakai manual gitu. Tapi ya perakitannya secara bersamaan, secara otomasi tadi kita menyebutnya. Sistem manufaktur itu dapat juga ya Pak di semester ini? Enggak, belum. Semester besok. Nah itu biasanya kuliahnya sistem manufaktur Pak. Jadi nanti Bapak akan hitung biasanya untuk lebih mendalam ya Pak di lead time itu. Jadi di sistem manufaktur itu biasanya per setiap masing-masing proses itu kita harus amati waktunya itu berapa lama. Lalu kita itu pakai proses permesinan yang seperti apa. Kalau biasanya itu kan kalau kita bikin CNC bikin baut itu pakai CNC sampai ke mesin biasanya. Lalu kalau contohnya kayak produk-produk yang sifatnya model karet gitu loh Pak. Kalau sekarang itu kayak
Bapak tahu pop itu mainan anak-anak itu loh Pak. Mungkin kan sekarang viral ya Pak, pop it itu loh. Nah itu kan dia bentuk salah satu metodenya injection molding. Jadi ditembakkan gitu. Jadi biji besi dicairkan, nah sampai ke arah proses besi Tapi saya nggak tahu Pak, kalau di dunia laut seperti itu Pak, pasti itu kan ada Pak polisinya gitu ya Pak. Maksudnya ini yang kalau seperti itu kan banyak yang menyangkal kan. Mereka juga nggak mau kan Pak kalau dari pihak Evergreen
yang disalahkan. Itu ada kan ya? Dari seperti kayak mahkamahnya gitu ya Pak? Saya nggak tahu, apakah ada ya gitu ya Pak? Yang memberikan penalti gitu ada ya Pak ya? Mungkin ada, Bu. Saya nggak tahu, kalau yang laut internasional itu gimana Pak? Mungkin kan Pak, kalau kita diskusi aja, kalau lingkupnya internasional gitu, ya kayak laut internasional gitu kan. Tapi itu kan kecelakaan. Nah. Oh, dianggap kecelakaan. Kemarin kalau nggak salah penyebabnya dengan cuaca juga, anginnya terlalu kencang. Oh. Bukan Tapi kalau ajaran maksudnya. kalau seperti itu biasanya juga ada kayak denda gitu Pak. Kan maksud saya gini kan, di situ kan ada ini ya Pak ya, apa alur kalau yang di tempat kita kan ada alur di Tanjung Perak itu kan, alur APBS itu kan yang memegang dari sisi Pelindo misalnya begitu ya Pak ya. Nah itu kan kebijakan atau kewenangan mereka. Nah kalau dari pihak kapal yang punya itu kan evergreen gitu kan ya Pak. Nah kalau ada misalnya ini contohnya ada yang salah gitu, kita mencari siapa yang salah dari masalah itu ada juga nggak ya Pak? Kayak kalau di hukum kita itu kan ada hukum tipenya itu ada jaksanya, ada polisinya, ada detektifnya begitu loh Pak. Itu juga begitu. Kalau di hukum laut itu saya nggak tahu. Ada Bu seperti itu Bu. Ada ya Pak ya? Ada. Kalau evergreen itu nanti yang disalahkan kapten kapalnya. Dalam hal ini kapten kapal mewakili pemilik kapal. Nanti pemilik kapal harus bayar ke Mesir. Tapi pemilik kapal itu nanti dapat dana dari asuransi. Tapi seperti kalau itu. pihaknya itu siapa Pak? Yang memutuskan dia bersalah atau siapa itu kalau di internasional gitu siapa ya Pak? Ada IMO Bu, International Maritime Organization. Oh IMO, iya ya. Oh itu yang mendakwa gitu ya Pak, bahwa ini yang bersalah atau siapa? Nanti ada penyelidikannya Bu, IMO sama koordinasi dengan pihak pemerintah Mesir sendiri karena pemerintah Mesir wajib membayar kompensasi ke kapal yang ngantri itu Bu. Oh iya. Oh berarti ada juga kan ya Pak, maksudnya lembaga di atas itu. Itu. Ya itu tadi. Kalau saya kapan hari pernah cerita kalau terjadinya kita kan punya strategi gitu ya. Ini kan kita hanya satu strategi. Strateginya ini ya kalau kita melihat di manufaktur. Tapi kalau melihat secara keseluruhan itu kan berkaitan dengan rantai. Kalau Bapak nanti dapat rantai pasok dari rantai pasok produk itu akan panjang sekali. Yang berdampak itu bukan hanya pada satu instansi saja. Kalau berbicara dari rantai kan ada supplier, manufaktur, distributor, dan ada retail di dalamnya. Nah, kalau ada perubahan yang sifatnya itu dinamis dan tidak terprediksi pada satu rantai, itu bisa jadi akan berhubungan atau berkaitan dengan rantai-rantai yang lainnya. Nah, ini pun juga berkaitan sama. Kalaupun misalnya manufaktur strategi, ini kan kita berbicara manufaktur strategi ya, dari sisi manufaktur saja. Strategi yang digunakan itu adalah bagaimana cara pengiriman ini, ship transportation itu bisa lebih cepat. Nah, kalau dari sisi manufaktur itu juga kita harus bisa kaitkan dengan beberapa rantai-rantai yang lain. Contohnya kalau dari manufaktur berarti kita kan harus berkaitan dengan setelah manufaktur itu biasanya Pak? Distributor atau wholesaler atau retail begitu. Nah, itu adalah pihak-pihak yang terkait di dalamnya. Begitu. Jadi artinya kalau kita punya beberapa macam strategi, maka dominasi strategi itu bukan berarti kesuksesan strateginya itu bukan hanya dari satu lini stakeholder saja. Tapi kita juga harus mempertimbangkan beberapa stakeholder yang lainnya yang bisa mendukung pada strategi kita. Itu. Makanya kalau ini Pak ya, kalau terkait dengan yang di luar, kalau misalnya Bapak mau membuat beberapa macam strategi, tinjauan strateginya kan kita juga harus perlu lihatnya itu kalau toolsnya mungkin kita bisa pakai tools SWOT, Strong Weakness, Opportunity, dan Threat-nya gitu. Nah itu baru kita berbicara terkait dengan implementasi
gitu. Nah, makanya kalau di manufaktur atau beberapa strategi-strategi yang ada di dalamnya itu sebenarnya kita juga harus melihat beberapa macam strategi-strategi yang ada di dalam stakeholder yang lain gitu. Itu sih maksud saya kalau di ini. Mungkin ada yang ditanya lagi Pak dari ini kaitan antara bill of material dulu dengan kemampuan kita menciptakan strategi di manufakturnya. Jadi kalau tadi dikatakan bill of materialnya itu ya bisa jadi beda kalau posisinya itu di engineering to order. Karena kalau di engineering to order antara kita membuat gambar produk sampai produk itu dibuat, itu biasanya relatif berbeda antara produk satu dengan yang lainnya. Gitu. Nah, ini di sini dikatakan Pak, saat kita membuat yang namanya bill of material itu biasanya saat selesai kita membuat itu kita nanti tidak terlepas dengan yang namanya suatu schedule. Nah, ini adalah suatu gambaran dari schedule. Nah, di gambar schedule ini itu ada beberapa yang namanya zona-zona tertentu. Nah, di zona merah ini adalah di mana permintaan aktual atau permintaan yang ada itu tidak boleh melebihi atau mungkin melebihi atau kekurangan. Artinya apa yang diminta pada standar yang dulu diinginkan itu harus sama dengan yang sudah dibuat. Jadi kalau mau ada penambahan atau pengurangan pada produknya pada zona ini itu kita tidak bisa menerima. Gitu. Nah, kalau di zona 2 ini biasanya jumlahnya itu relatif sama. Tapi kombinasi variansi dari produknya itu masih boleh untuk berubah. Contohnya misalnya begini, dia pesan 100 gitu ya Pak. Tapi 100 pulpen warna hitam dan 100 pulpen warna biru. Nah, di zona merah, komposisi jumlahnya itu harus sama, 100. Tapi kalau mau merubah yang hitam itu jadi biru semua atau yang biru jadi hitam semua, itu boleh di sini, di zona yang nomor 2. Gitu. Nah, yang di zona yang nomor 3, itu biasanya nanti akan terkait dengan perubahan. Nah, jadi kalau mau masih merubah jumlah variansi itu masih boleh dilakukan. Tapi kalau zona 1, 2 itu relatif tidak bisa
di sini. Lalu ini lanjut lagi 13 dikurangi 2, 11 dikurangi 7, 4. Nah ini di periode yang hijau Pak, ini perlu hati-hati juga. Kan ini kalau yang hijau dia belum membuat, maka 4 dikurangi 5, ini minus 1. Diteruskan dulu, minus 1 dikurangi 8, minus 9. Minus 9 dikurangi 4, minus 13. Minus 13 dikurangi ini 23. Nah, kalau yang hijau ini kan dikatakan untuk membuat produk itu kita melibatkan 3 periode berjalan. Maka kita harus membuatnya itu kalau 3 periode ini di total. Minus 1, ya kan? Minus 8, nah terakhir itu kan 13. Ya, 13. 13 lalu dia kan perlu dia kan perlu 5, 8 ditambah 4, berarti brutonya berapa? 8 ditambah 4, 12, 12 ditambah 5, 17. Tapi ada 4, berarti 14. Iya, ada ya dikurangi 4 Pak, 14 itu 16. Ini dapatnya dari mana sih? Ada 5, 8, 4 ditambah safety dikurangi projected on hand. Jadi maksudnya kan ini kan kebutuhannya 3 periode itu melihat ini 3 period net requirement 5, 8, dan 4. Ini kebutuhannya. Tapi di gudang itu minim ada 3, maka ditambahkan 3. Saat ini projectednya ada 4. Saat ini inventory di gudang ada 4, maka dikurangi 4, maka kita hanya perlu 16, membuat 16 gitu. Itu seperti itu Pak. Jadi kalau plan order itu adanya di hijau, kalau di kuning dia akan masuk di NPS, biasanya begitu. Ada yang ditanyakan lagi Pak, mungkin kalau NPS ini saya besok akan berikan ya Pak ya, yang contoh secara langsung, jadi ada kaitan antara MPS dan MRP-nya gitu. Untuk tadi ketinggalan DTF dengan PTF Apa Pak? DTF dengan PTF bedanya apa Pak? DTF mana Pak? DTF dengan PTF. Ini DTF dan TTF. DTF ini 0 itu maksudnya ini Pak, zona merah. Ada zona merahnya. Nih. Kalau DTF-nya zonanya merah. Kalau kepanjangannya saya sebentar. Ini time fences. D-nya ini saya lupa ya Pak. Pokoknya beradanya time fences. Nah ini waktu yang krusial. Pada waktu krusialnya itu dia pada waktu 3 ini. DTF-nya itu, nah ini DTF-nya 3. Nah, ya. Lalu nanti PTF-nya ini 6. Nah ini sebenarnya nariknya sampai 6. Terserah mau berapa. Ini 3, ini 3. Nah kalau yang saya buat tadi Pak, ini contoh produknya itu kalau dia MPS for MTO, make to order. Beda dengan tadi, make to stock. Ini ya Pak. MPS for MTS pada produk make to stock. Dia nggak ada forecast di sini Pak. Forecast produknya. Ya Pak. Actual demand, maaf, tidak ada actual demand-nya. Yang kita andalkan itu adalah pada forecast-nya. Nah ini beda, kalau di sini actual demand-nya itu ada. Kan coba logikanya aja, make to order itu kan membuat berdasarkan pada pesanan kan ya Pak. Nah berarti kan kalau pesanan itu kan dia sudah tahu mau pesan berapa, actual demand-nya itu jelas. Jadi kalau mau di sini dikatakan projected kan kita nanti mengganti available balance ini. Inventory saat ini tuh berapa sih gitu. Nah ini yang diganti Pak. Yang ada di soal itu cuman ini, lalu atas ini tadi. Dan kita menentukan MPS-nya ini. Jadi MPS dan ke bawah ini 1, 2, 3, 4 itu yang kita tentukan. Nah karena produknya itu adalah make to order, maka
dia masih kategori yang kuning, maka dia melihatnya ini masih di forecast, boleh melihat di forecast, berubah itu nggak masalah. Makanya 14 dikurangi 5 ya Pak ya, 9 dikurangi ini, oh berarti balik, sorry yang berarti saya ini Pak, berarti 28 itu kan yang datang, 28 ditambah 9 dikurangi 10, ini 27. 27 berarti dikurangi 11, berarti berapa? 16 ya Pak ya, 16 dikurangi ini 10. Nah ini nanti baru lanjut, 10 dikurangi 9 1 ini ya itu. Oh ini masih PAB. Nah ini yang di PAB nya. Kalau di ATP Pak, yang di ATP available to promise itu yang kita bisa janjikan. Nah ini saya bikin. Jadi kalau di ATP itu adalah ini, kenapa kok bisa ada 11 dikurangi 7, 11 dikurangi 4, ya kan? Terus dikurangi 6. Jadi kalau di ATP, available to promise itu yang kan kita yang bisa janjikan. Nah, MPS itu produk yang datang, berarti dia berhentinya kalau ada MPS Pak. Kita melihat 2 periode sebelum MPS. Jadi 11 itu kan yang ada di gudang kan. Terus permintaan kita berapa? 4 dan 6, permintaannya itu 10. Berarti kita bisa menjanjikan 1. Maksudnya begini, kalau ada pelanggan yang mau pesan lagi, itu boleh pesan, tapi dia minimal 1. Gitu loh Pak. Kalau kayak tadi, jadi available to promise itu biasanya yang dijanjikan saja. Jadi kalau yang di, bentar, belum di share ya ini. Jadi kalau di sini itu kan available to promise itu yang kita janjikan ke pelanggan. Nah kita tahu menjanjikan jumlahnya itu berapa. Biasanya kita disesuaikan dulu Pak, berapa jumlah yang masuk, lalu berapa jumlah yang kita keluarkan. Keluar itu ya yang di aktual atau jumlah permintaan demand tadi, begitu. Nah itu yang kita gunakan sebagai acuan di available to promise. Nah kalau yang di plan order itu biasanya letaknya ini di warna hijau biasanya Pak, karena kalau warna kuning sama merah itu dia sudah bentuk MPS, jadi kita tidak memberikan surat perintah order ke bagian produksi. Kalau perintah order kan meminta surat perintah gitu kan ya Pak. Gitu. Nah, jadi surat perintah itu biasanya dikeluarkan di waktu di periode yang hijau. Gitu. Nah, kan nggak mungkin waktu sudah jadi, waktu detik-detik terakhir sudah jadi ini dia bikin surat perintah kan enggak. Makanya ini muncul ada data jumlah NPS itu artinya produk itu sudah datang di gudang. Tinggal kita mau bikin berapa gitu. Mungkin seperti itu dulu, Pak. Makasih ya. Mungkin gitu ya, Pak ya. Untuk yang minggu depan ya nanti kita lanjut lagi untuk yang minggu depan terkait dengan lanjutan MPS itu nanti ada MRP manajemen requirement planning misalnya. Material requirement planning. Maaf. Jadi kalau ini kan kita menjadwalkan produk, nah besok ini baru integrasinya. Nah besok kita akan lihat mulai dari kita menjadwalkan material sampai ke produk jadi. Itu bikin penjadwalan seperti ini itu bagaimana gitu. Biasanya yang saya tadi bilang untuk membuat MPS atau MRP ini biasanya sudah by system Pak. Tentunya 1, 2, 3 ini tanggal Pak. Jadi sekarang kan tanggal 12, ini 12, 13, 14 begitu. Ini kita melacak tanggal. Nah makanya kita butuh sistem itu biar dia terotomatis. Mau jumlahnya berapa, mau ininya berapa itu terotomatis biasanya begitu. Nah, paling tidak kita bisa punya gambaran dulu, gambaran dari logika kapan kita membuat, perlu berapa jumlahnya, nah itu jadi hal yang paling penting.
mungkin seperti itu dulu ya Pak ya. Ya Bu. Siap Ibu. Ya. Terima kasih ya Pak ya untuk kesempatannya. Saya mohon maaf. Mungkin besok kan besok hari Selasa kan sudah puasa ya Pak. Saya mohon maaf bila ada salah kata selama kuliah ini. Semoga nanti ibadahnya besok bisa lancar. Amin. Amin, Bu. Jalankan ibadah puasa Bu. Sama-sama Bu. Maaf Bu Ya, kalau Pak, tadi terima ada sebuah salah. Iya, saya juga. Salam untuk yang lainnya ya Pak, yang mungkin vaksin ini. Ya, Ya, Bu. ya. Assalamualaikum Maaf lahir warahmatullahi batin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di expire line itu. Saya pelajaran selanjutnya 9.50 ya. Siap. COVID 950 10 to 10.